Ada yang mungkin mengatakan biarlah seperti air mengalir, dia mengalir saja begitu. Atau seperti angin, biarlah dia berlalu seperti itu. Tapi ada juga yang memberi muatan yang baik, hal-hal yang baik, yang positif bagi hidupnya, bagi dirinya, bagi keluarganya. Pohon Natal, hakikat yang paling mendasar itu adalah kasih. Kasih. Jadi ketika orang berbicara tentang kasih, orang sudah tahu bahwa Allah adalah kasih. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saya kalau merenungkan Allah itu luar biasa. Dia punya visi yang besar terhadap manusia. Dia punya impian yang besar terhadap manusia. Allah punya cita-cita yang sangat luhur besar terhadap manusia. Supaya apa? Manusia itu keluar dari belenggu dosa dan perlu diselamatkan. Tokoh yang penting dalam sejarah adalah Yesus Kristus. Saya kagum dengan Yesus Kristus. Yesus itu luar biasa. Amin. Tokoh revolusioner kalau dikatakan dalam dunia sekarang. Yesus itu tokoh revolusioner, dobrak semua, termasuk penjajahan Romawi di saat itu. Dia tidak senang. Apalagi orang yang bekerja untuk penjajahan Romawi. Ini sebuah perbudakan, mengikat orang, membelenggu orang, membuat orang tidak taat pada Tuhan. Saya semalam merenungkan bahwa zaman sebelumnya saudara-saudari itu orang melihat manusia itu sebagai apa ya? Itu sebagai mangsa yang harus dihabiskan, seperti penjajah. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain. Ini harus dihabiskan ini. Ya, maka penjajahan itu merusak martabat manusia. Tapi ketika Yesus datang, saudara-saudari, mengubah konsep itu. Homo homini socius. Manusia adalah sahabat. Manusia adalah kawan bagi Tuhan. Dan ini mempersatukan kita. Maka dalam kitab suci dikatakan, aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus itu katakan, aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Seorang sahabat, dia tahu tentang apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi kalau hamba, mana tahu apa yang dilakukan oleh majikannya, mana tahu apa yang dilakukan oleh umat yang dikasih. Pagi ini saya merenungkan dua hal. Pertama, Injil Yohanes ini menyebut Yesus dengan istilah firman dan terang. Banyak orang itu agak rumit untuk merumuskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan Allah bersama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah sudah beserta kita, berarti membawa peran di dalam hidup kita, membawa kegembiraan rohani, membawa berkat untuk kita sekali. Tetapi dunia, tanda kutip, adalah gelap itu, menolak terang Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam Injil Yohanes. Dunia menolak Yesus, dunia menolak terang, dunia menolak kebaikan dari Tuhan. Maka untuk kita sekalian, sebuah refleksi di Natal ini sesuai dengan tema KWI BGI, hiduplah sebagai sahabat bagi yang lain, itu membantu kita supaya apa? Bahwa dengan kelahiran Yesus itu mengubah diri kita dari gelap yang karena dosa, salah, kekurangan itu, kita menjadi anak-anak terang. Dari kebencian, iri, dendam, dengki, tidak senang dan lain sebagainya, menuju kasih. Dan juga kita membangun persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan di antara kita. Banyak orang kan tak senang ucapkan selamat Natal untuk orang Kristen. Bagi saya merenungkan ini bukan selamat saya, tapi
saya mengutip ini kata-kata dari Paus Fransiskus. Dia bilang begini, Natal itu adalah Anda. Paus mengatakan ini. Anda yang gimana? Pertama, Natal adalah Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk dilahirkan kembali setiap hari dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam jiwa Anda, Natal adalah Anda. Yang kedua, pohon terang Natal adalah Anda. Ketika Anda menahan angin kencang, badai, dan kesulitan hidup Anda tahan, karena pohon itu tidak akan tumbang, Anda kuat. Ketiga, dekorasi Natal adalah Anda. Ketika kebaikan Anda adalah warna yang menghiasi hidup Anda, dekorasi Natal di mana-mana ada itu. Keempat, lonceng Natal adalah Anda. Ketika Anda menelpon, berkumpul dan bersatu dalam persaudaraan sejati, kumpul bersama keluarga. Yang kelima, lampu Natal adalah Anda. Ketika Anda menerangi jalan orang lain dengan kehidupan Anda, berupa kebaikan, berupa kesabaran, berupa sukacita dan kemurahan hati. Yang keenam, malaikat Natal adalah Anda. Ketika Anda bernyanyi tentang perdamaian, keadilan, dan cinta kasih untuk dunia. Yang ketujuh, bintang Natal adalah Anda. Ketika Anda menuntun seorang untuk bertemu dengan Tuhan, bintang Natal adalah Anda. Kedelapan, musik Natal adalah Anda. Ketika Anda meniupkan harmoni kehidupan di dalam diri Anda. Kesembilan, kartu Natal adalah Anda. Ketika tinta kebaikan tertulis di tangan Anda. 10, ucapan Natal adalah Anda. Ketika Anda memaafkan dan membangun kembali kedamaian, bahkan sekalipun menyakitkan. 11, makan malam Natal adalah Anda. Ketika Anda memuaskan dan memberi harapan kepada orang miskin yang ada di sekitar Anda. Mari kita merenungkan poin ini. Semoga memberi inspirasi kekuatan bagi kita supaya kita menerima terang sejati di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang berkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang beramal agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putranya memperbarui dan menyempurnakan mejanya dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Nya di tengah dunia. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga kehadiran Putranya di tengah-tengah kita menguatkan iman kita untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Semoga kelahiran Putranya di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka.
Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Semoga perayaan Natal menggerakkan kita untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerahnya kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Dalam Ekaristi Kudus ini kita mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam
supaya persembahan yang persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang mengasihi merayakan kehadiran putra-Mu, kami berkumpul di sekitar altar-Mu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai serana perdamaian kami dengan berkat persatuan dengan kurban Kristus Tuhan dan antara kami. Tuhan sertamu. Sebagai manusia seperti kami, Ia yang sudah ada sebelum ada waktunya, ini memasuki kurun waktu, agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntutnya menuju kebahagiaan kekal. Dari sebab itu, bersama semua malaikat, kami pun memuji dan memuliakan Dia, dan dengan sukaria sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu, terutama karena Engkau Roh Kudus Yesus Kristus, Putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya, dan selalu patuh kepadanya. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami
memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Sesudah itu yang mengambil piala berisi anggur, yang mengucap syukur dan memuji Dia, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minum, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah." Mari kita wartakan misteri iman. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitan. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman Dia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut Roh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengambil Engkau. Ya Bapa dan inilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup Agung kami Kardinal Ignatius Sukaryo, dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat mendapat ketentraman hati, sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawat Maria dan para kudus, Santo Yosef mempelainya yang suci dan setia, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
bersama